Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar bagaimana cara menginstal Debian 10 di VirtualBox. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi VirtualBox-nya. Sedikit informasi sebelum kita menginstal, karena kita dilakukan di VirtualBox, kita perlu mematikan internet agar saat penginstalan tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan. Baik, yang pertama sebelum kita melakukan penginstalan, kita buat dulu komputer virtual pada VirtualBox dengan cara menekan New, kemudian membuat nama komputer virtualnya, Debian 10 CLI, contohnya. Kemudian pastikan tipenya adalah Linux dan versinya adalah Debian 64 bit. Jika nama di depannya ada Debian-nya, biasanya di sini akan otomatis berubah. Tapi jika tidak, maka di sini kita harus merubahnya secara manual. Di sini juga kita bisa langsung menambahkan CD installernya supaya tidak memasukkan lagi nanti. Tapi di sini saya tidak melakukannya, supaya kita melakukannya nanti setelah komputer virtualnya berhasil dibuat. Oke, setelah kita memberikan nama, next. Untuk alokasi memori dan prosesor, di sini kita bisa sesuaikan pada batas maksimal yang berwarna hijau. Di sini kita menggunakan rekomendasi dari VirtualBox. Kita menggunakan memori 2 GB dan prosesor 1. Next. Ini adalah alokasi atau harddisk yang digunakan. Kita biarkan default saja 20 GB. Next. Ini pilihan yang telah kita buat. Kita finish. Setelah berhasil membuat komputer virtual, kita bisa mengatur jaringan pada pengaturan jaringan. Di sini kita akan membuat komputer virtual kita memiliki dua adapter, yaitu adapter 1 dengan adapter 2. Adapter 1 kita biarkan saja konfigurasinya NAT, dan adapter 2 kita enable, kita menggunakan internal network agar nanti adapter 2 ini bisa terhubung dengan komputer virtual yang lainnya. Oke, kemudian kita start. Ya, ketika kita telah start, dia akan muncul pop-up untuk memasukkan DVD installernya. Kita pilih di sini. Jika kita telah menggunakan sebelumnya, bisa akan muncul riwayat CD DVD installernya. Kalau tidak ada, maka kita bisa menekan tombol other di sini. Kemudian kita mencari file Debian DVD titik satunya. Kemudian kita open. Setelah itu kita pilih mount and read reboot. Dia akan merestart. Ya, di sini ada beberapa pilihan. Kita bisa menggunakan graphical install maupun install. Jika menggunakan graphical install, maka penginstalan dilakukan secara grafik. Kita bisa menggunakan mouse, namun prosesnya akan lebih lama. Di sini kita akan menggunakan yang install saja, menggunakan CLI, dan kita hanya bisa menggunakan keyboard. Oke, kita arahkan ke install, kemudian enter. Pemilihan bahasa, di sini kita bisa menggunakan bahasa Indonesia, tapi di sini kita akan menggunakan bahasa Inggris. Untuk lokasi, kita sesuaikan dengan lokasi kita, yaitu Indonesia, dengan cara mengklik Other, kemudian Asia, Indonesia. Oke, sudah terpilih, enter. Untuk jenis keyboard, kita menggunakan American English.
Di sini pemilihan jaringan, karena tadi kita mengatur dua network, dua Ethernet, maka di sini muncul dua. Ini bebas kita memilih yang mana karena tidak akan mempengaruhi konfigurasi. Enter saja. Untuk name server address, kita tidak perlu isi, kita lewati saja. Enter. Kemudian untuk hostname, ini kita biarkan juga default, Debian. Kemudian untuk root password, kita memasuk adalah password untuk super user. Kita memasukkan password yang kita inginkan. Enter. Kemudian dia suruh mengulangi password yang sama. Enter lagi. Kemudian untuk nama dari komputer virtual kita, full name, contoh di sini SMK. Kemudian password user SMK kita berikan password, suruh mengulangi lagi password yang sama, enter. Zona waktu kita sesuaikan dengan zona kita, Papua. Untuk pembagian partisi, di sini kita menggunakan otomatis, kita memilih guided use and predicts, enter. Kemudian alokasinya kita seluruhnya, yaitu 21,5 GB, enter. Kemudian pemilihan lokasi partisi, kita pilih yang semuanya pada satu partisi. Oke, selesai. Kita finish. Ini ada pertanyaan, apakah Anda ingin lanjut dengan partisi yang telah dibuat? Kita pilih yes. Jika kita pilih no, maka kita akan kembali ke halaman sebelumnya. Maka kita pilih yes. Sini akan bertanya apakah ada CD atau DVD lain yang akan di-scan. Kita pilih no. Untuk pembuatan jaringan cermin, network mirror, kita juga tidak membutuhkan. Kita pilih no. Untuk partisipasi pada paket survei, kita di sini bisa pilih yes atau no, tapi di sini kita memilih yang no saja. Untuk paket installer yang akan diinstal dalam penginstalan ini, ada beberapa paket. Di sini karena kita ingin membuat Debian CLI, maka kita hanya perlu mencentang yang paling bawah saja, sehingga kita mau menghilangkan centang yang lainnya dengan cara menekan tombol spacebar. Namun jika kita ingin menginstal Debian desktop, maka kita mencentang yang paling bawah standar sistem utilities dan yang paling atas Debian desktop environment. Karena di sini yang kita menginstal yang CLI, maka kita cukup mencentang yang paling bawah saja, kemudian enter. Untuk penginstalan grup bootloader, ini wajib kita pilih yes. Kemudian kita memilih yang bagian bawah, dev SDA, otomatis. Enter. Oke, penginstalan telah berhasil, kita memilih continue.
Ini merupakan tampilan awal Debian CLI. Untuk masuk, kita perlu memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Username, password, kita berhasil masuk kepada username yang telah kita buat. Di sini ada tanda $, yang mengartikan bahwa kita berada pada user biasa, sehingga kita tidak bisa terlalu banyak melakukan konfigurasi. Jika kita ingin melakukan konfigurasi server pada Debian, maka kita perlu masuk kepada super user. Untuk itu kita perlu mengetikkan perintah su dan memasukkan password root yang telah kita buat pada penginstalan tadi. Ini telah berubah, tandanya berubah menjadi tanda pagar yang menandakan bahwa itu adalah super user atau root user. Demikian tutorial penginstalan sistem operasi Debian CLI. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.